Sebelum lanjut ke video, pertama-tama klik tombol like yang ada di bawah video ini. Kemudian jangan lupa subscribe-nya. Satu lagi, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga kegiatan belajar ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Senang sekali Bapak mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Jangan lupa jagalah kesehatan ya, mengingat pada saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak fisik minimal 2 meter dan menggunakan masker. Baiklah, kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem organ dalam tubuh yang membantu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh yang apabila tidak dikeluarkan oleh tubuh maka akan sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita, karena zat-zat metabolisme itu sendiri adalah hasil perombakan zat makanan yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh kita, dan pada umumnya bersifat racun seperti amonia, urea, karbon dioksida, hidrogen dioksida, dan zat warna empedu. Dan pada dasarnya karbon dioksida dan hidrogen dioksida adalah zat yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Nah, akan tetapi apabila kadarnya terlalu berlebihan, maka akan sangat membahayakan juga pada proses kerja tubuh. Nah, dianalogikan saja, tubuh kita ini layaknya seperti sebuah pabrik yang mengeluarkan sebuah polusi atau asap. Nah, pada setiap harinya si asap itu harus dikeluarkan melalui cerobong-cerobong yang ada di bangunan pabrik. Nah, begitupun dengan tubuh kita yang setelah melakukan kerja di dalam hal ini merupakan sebuah proses metabolisme. Nah, maka akan mengeluarkan zat-zat sisa yang apabila tidak dikeluarkan lewat sistem ekskresi, maka akan sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita. Nah, begitu pula pentingnya sistem ekskresi. Nah, sehingga sistem ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Selain berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh, peranan sistem ekskresi juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan, serta mengatur sebagian besar penyusun cairan di dalam tubuh. Nah, sistem ekskresi sendiri tersusun atas 4 organ atau alat yang memiliki peranan masing-masing, diantaranya yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Allah telah mendesain organ-organ tersebut dengan begitu rapi dan tertata. Nah, serta memiliki struktur tersendiri yang berkaitan dengan fungsinya. Nah, sehingga proporsi kerjanya ini sungguh luar biasa sekali, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat keempat pada surat Tin ini berarti bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Coba kalian perhatikan pada gambar sebelah kanan, ada seseorang yang sedang berolahraga. Nah, mengapa setelah berolahraga tubuh kita itu berkeringat? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh dapat mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi bagi tubuh kita. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi zat-zat sisa tersebut itu dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, apabila tidak dikeluarkan. Baiklah, kita lanjutkan ke ginjal. Nah, pernahkah kalian melihat ginjal? Nah, apa yang kalian ketahui tentang ginjal? Nah, jadi ginjal ini merupakan alat ekskresi utama pada vertebrata. Nah, termasuk itu manusia. Limbah metabolisme yang dibuang melalui ginjal adalah urin. Nah, urin ini yang mengandung air, garam-garam, dan limbah yang mengandung nitrogen.
Nah, dengan adanya produksi urin, maka ginjal kita akan mempertahankan volume dan komposisi darah atau cairan tubuh serta mempertahankan keseimbangan air, elektrolit, dan pH di dalam tubuh kita. Nah, hal ini dapat terjadi karena ginjal kita ini dapat mengekresi sampah atau metabolisme dan air dalam jumlah yang tertentu secara selektif agar cairan di dalam tubuh kita itu selalu dalam keadaan yang optimum atau optimal. Ginjal manusia ini berjumlah sepasang dan terletak pada rongga perut di atas garis pinggang. Nah, secara singkat, letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Nah, mengapa demikian? Karena di atas ginjal kanan ini terdapat organ hati. Nah, sungguh besar sekali ya kebesaran Allah. Seandainya kita coba bayangkan ya, kalau ginjal kanan kita ini terletak sama dengan ginjal yang kiri. Nah, mungkin ginjal kanan kita akan menabrak hati. Nah, dalam surat Al-Fitr ayat 6-8, Allah menjelaskan bahwa, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." Quran Surat Al-Ifhar ayat 6-8. Ginjal berfungsi untuk menjaga keseimbangan air dengan cara air dibuang apabila memasukkannya terlalu banyak dan mengurangi pengeluaran apabila memasukkannya itu terlalu sedikit. Nah, ginjal juga berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik, yaitu dengan cara mengatur ekskresi garam-garam mineral yang terlalu berlebihan dan membatasi ekskresi garam apabila pemasukannya itu sedikit. Nah, ginjal juga berfungsi sebagai menjaga pH darah dan cairan tubuh yang lainnya agar tetap seimbang. Nah, selain daripada itu, ginjal juga dapat mengekskresikan zat-zat buangan atau waste produk seperti urea, asam urat, kreatin, dan kreatinin. Selanjutnya kita ke struktur pada ginjal. Ginjal manusia memiliki panjang antara 10-15 cm dan beratnya itu kurang lebih 200 gram dan terletak di sebelah kiri dan kanan di tulang belakang. Nah, ginjal sendiri menyaring darah sebanyak 1.500 liter per harinya. Nah, sehingga ada beberapa zat yang harus dibuang melalui alat pengeluaran. Nah, tipe ginjal manusia adalah metanepros yang tidak bersegmen dan memiliki glomerulus yang banyak. Nah, ginjal ini terdiri atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Kulit ginjal disebut dengan cortex renalis. Cortex renalis ini tersusun dari sel-sel ginjal atau nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta sel. Di dalam kulit ginjal ini terdapat badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan glomerulus dan kapsula Bowman? Nah, glomerulus ini merupakan kumpulan cabang-cabang yang halus atau anyaman pembuluh darah kapiler di bagian korteks. Nah, sedangkan kapsula Bowman merupakan lapisan yang melingkupi glomerulus tersebut. Dan bentuknya ini seperti cawan yang berdinding ganda. Nah, di korteks ini terjadilah proses penyaringan darah. Selanjutnya kita ke sumsum pada ginjal. Sumsum ginjal ini disebut dengan medula ya. Medula ini berbentuk kerucut atau renal piramid. Medula ini merupakan tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dari kapsula Bowman. Nah, selanjutnya ke rongga ginjal. Rongga ginjal atau disebut dengan pelvis renalis. Nah, di rongga ini bernama saluran pengumpul. Nah, dari masing-masing rongga tersebut keluar saluran yang disebut dengan ureter atau urin keluar dari saluran ureter menuju vesika urinaria atau disebut dengan kantung kemih. Nah, dari kantung kemih ini, urin ini keluar melalui saluran uretra. Selanjutnya kita ke proses yang terjadi di dalam ginjal, yaitu meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu dimulai dari filtrasi terlebih dahulu. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh kita.
Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman yang menghasilkan peptide glomerulus atau disebut dengan urin primer. Nah, pada awalnya darah masuk ke glomerulus melalui atriol, aven, dan terjadilah sebuah filtrasi. Nah, selanjutnya kita ke proses reabsorpsi. Nah, pada proses ini zat-zat yang masih berguna bagi tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Nah, dari proses reabsorpsi ini akan terbentuk urin sekunder dan komponen-komponen yang diserap antara lain yaitu air, glukosa, asam amino, dan NaCl. Nah, akan tetapi ada zat-zat yang perlu dibuang kembali melalui pembuluh darah yaitu kalium. Nah, pada proses yang demikian ini disebut dengan augmentasi. Nah, setelah proses di atas maka terbentuklah sebuah urin sejati yang selanjutnya urin sejati ini akan menuju ke kantong urinaria melewati ureter. Selanjutnya kita ke proses yang ketiga yaitu augmentasi. Nah, di dalam tubulus distal urin mengalami augmentasi yaitu proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus controlus distal. Nah, komposisi urin yang dikeluarkan melewati ureter adalah 96% air, 1,5% garam, dan 2,5% urea. Dan sisanya ini merupakan substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi sebagai pemberi warna dan bau pada urin. Nah, pada proses augmentasi ini urin sekunder dan lengkung Henle akan masuk ke tubulus distal. Nah, pada orang sakit umumnya urin bisa digunakan sebagai indikator terjadinya gangguan di dalam tubuh. Nah, setiap zat yang tidak baik ini digunakan oleh sel akan dibuang melalui urin. Nah, jika di dalam urin ini terdapat zat-zat yang masih berguna, maka dapat menandakan kerusakan pada glomerulus atau tubulus. Nah, kerusakan tersebut juga dapat menyebabkan zat-zat racun akan kembali masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita ke sistem ekresi yang kedua yaitu kulit. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kulit tubuh? Nah, kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang berperan sebagai pelindung tubuh dari kerusakan atau pengaruh dari lingkungan. Nah, kulit ini berfungsi sebagai pelindung terhadap kerusakan-kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain. Nah, selain daripada itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dan mengatur suhu tubuh serta menerima rangsangan dari luar dan ekspresi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagian yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat atau disebut dengan granula sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Kulit manusia terdiri atas dua bagian, diantaranya yaitu epidermis dan dermis. Nah, seperti yang kita ketahui, epidermis merupakan struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap harinya. Perlu kita ketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati setiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar dipengaruhi oleh 25 sampai 30 lapisan sel kulit mati. Epidermis terdiri atas 5 lapisan kulit epidermis, diantaranya yaitu stratum corneum atau disebut dengan lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua yaitu stratum lucidium. Nah, stratum lucidium ini merupakan lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Dan untuk yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini merupakan tempat bagi sel-sel kulit yang menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan kulit epidermis yang keempat yaitu stratum spinosum atau keratin yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan intraseluler yang disebut dengan desmosom. Untuk lapisan kulit epidermis yang terakhir yaitu stratum germinativum atau stratum basal yang merupakan tempat produksi keratinosit yang utama. Selain daripada itu, fungsi kulit epidermis diantaranya yaitu untuk membentuk sel-sel kulit baru. Nah, sel-sel kulit ini direproduksi bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar di dalam waktu 1 bulan yang
menggantikan sel-sel kulit lain. Daripada itu, fungsi kulit epidermis juga dapat memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin atau pigmen pemberi warna pada kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Nah, fungsi kulit epidermis juga dapat melindungi lapisan kulit di bawahnya, atau lapisan kulit epidermis juga memproduksi keratinosit yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab utama kulit kering. Selanjutnya kita ke dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut hingga saluran limfe. Nah, lapisan kulit dermis juga sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Nah, fungsi utama adalah membuat kulit agar terlihat kenyal dan kencang. Adapun fungsi kulit dermis diantaranya yaitu dapat merasakan sakit dan sentuhan pada lapisan dermis, terdapat pada ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Nah, selain daripada itu, fungsi dari dermis juga dapat memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Fungsi dermis yang lainnya yaitu dapat menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis ini berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Dermis juga dapat mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga dapat membantu mengatur suhu tubuh. Nah, jika kulit kita terlalu panas, pembuluh darah akan melebar dan melepaskan panas. Saat kedinginan, si pembuluh darah juga akan mengerut untuk menyimpan panas, ya. Selain daripada itu, fungsi dari dermis juga dapat melawan infeksi. Nah, pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting dalam sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Warnanya itu merah tua dan berat pada orang dewasa mencapai 2 kg. Selain sebagai alat ekskresi, hati juga dapat dikatakan sebagai alat sekresi. Nah, fungsi dari hati diantaranya yaitu dapat menghasilkan dan mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu, amoniak, dan urea. Nah, hati juga berfungsi untuk tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Selain daripada itu, hati juga menjadi tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Nah, hati juga dapat menjadi tempat pembentukan dan perombakan sel darah merah dan sebagai tempat penetralan racun. Hati memiliki struktur seperti karet. Nah, selain menjadi organ terbesar kedua, hati juga termasuk organ yang terberat, ya. Hati manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan lobus kiri. Nah, 2 bagian ini terpisah dengan visura. Nah, sedangkan pada lobus kiri merupakan bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan lebih kecil daripada lobus kanan dan terpisah oleh ligamen falciform. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan lobus kanan dan kiri. Letaknya ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Selanjutnya kita ke sistem ekskresi yang terakhir, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi pernapasan. Pada saat udara mencapai paru-paru, maka akan terjadi pertukaran antara oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah. Nah, jika paru-paru mengalami gangguan, maka proses ini pun akan ikut terganggu. Nah, adapun bagian dari paru-paru diantaranya yaitu yang pertama adalah trakea.
Trakea merupakan pipa dengan panjang kira-kira 9 cm dan tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Cincin tulang rawan ini ada di bagian belakang dan tidak tersambung karena tidak ada tempat di esofagus. Nah, selain daripada itu, untuk mempertahankan agar trakea dapat tetap terbuka. Nah, cincin tulang rawan ini diikat bersama oleh jaringan fibrosa. Selain daripada itu, terdapat pula beberapa jaringan otot yang dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Nah, silia itu dapat bergerak ke atas ke arah laring, nah sehingga dapat terjadi gerakan dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk pada saat menghirup napas yang dikeluarkan kembali. Bagian paru-paru yang kedua yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya ini sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi ini menuju ke paru-paru kiri. Atau tempat percabangan ini disebut dengan bifurkase. Bronkus memiliki struktur seperti trakea dan dilapisi oleh sel yang sama. Bronkus yang kiri lebih panjang dan sempit, kedudukannya lebih mendatar daripada yang ke kanan. Hal ini disebabkan oleh paru-paru kanan lebih mudah terserang oleh penyakit. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, nah sedangkan sebelah kirinya hanya memiliki 2 bronkiolus. Selanjutnya kita ke bagian paru-paru yang ketiga, yaitu alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara dan memiliki dinding yang tipis, lembab, dan berdekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu kapiler sel epitelium pipi dan di sini darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Dengan alveolus memungkinkan terjadinya sebuah perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah menuju ke udara. Dan di dalamnya terdapat kurang lebih 300 juta buah gelembung halus atau alveolus. Dengan adanya ini, permukaan paru-paru dapat diperkirakan mencapai 160 meter persegi. Selanjutnya, bagian paru-paru yang keempat yaitu lobus dan pleura. Paru-paru terletak dalam rongga dada, berada di sebelah kanan dan kiri, dan dipisahkan oleh jantung yang berada di tengahnya. Jaringan paru-paru memiliki sifat elastis, berpori, dan bentuknya ini seperti spons. Paru-paru dibagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Selain memiliki lobus di bagian luar, paru-paru juga dilapisi oleh selaput atau membran selulosa rangkap, dua disebut dengan pleura. Di antara dua lapisan tersebut terdapat eksudat untuk meminyaki permukaan sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan antar paru-paru dan dinding dada yang bergerak pada saat bernapas. Selanjutnya ke bagian paru-paru yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma merupakan otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Otot yang membatasi rongga dada dengan rongga perut ini, diafragma terdiri atas otot, pembuluh darah, dan saraf phrenikus. Diafragma berperan dalam pernapasan perut. Ketika diafragma berkontраksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Nah, sementara itu, ketika diafragma berelaksasi, volume paru mengecil dan mengembuskan udara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon